Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'thi wan nahdah. Ashab al-fadilah, hadratul asatid, ashab al-ma'ahid, ashabatul sufiyah, akhil aziz al-muhtaram, Kiai Haji Syafi'i, Ketua NU Cabang Subang, ta'azzahullah bi'izih, Bapak Camat Siasem, Pak Kapolsek, dan pejabat yang lain, Ibu Lina, anggota DPRD dari PKB, dan insya Allah mengabulkan hajatnya. Amin. Menjadi Bupati Subang. Amin. Wakil Bupati Subang. Sahalallahu amruha. Amin ya Allah. Wa yuballigh hawaijaha ba'di hajatiha wa maqasidaha bisuhulatin wa afiyah wa najahin wa barakah. Ananda Ustaz Sodiq dan Ananda Aminah, keponakan Aminah itu anaknya Mbak Yu, kakak Nisan, kakak sepupu anaknya namanya Aminah, menikah dengan Rohib, kakaknya Ustaz Sodiq, almarhum kena COVID ya, COVID. Bapak Ibu sekalian, Pak Lurah nih, Pak Lurah Pak Desa Marjin. Ketika Rasulullah SAW masih hidup, maka sautul haq, kalimatul haq, mauqiful haq, kebenaran itu ada pada Rasulullah seorang. Yang benar itu Rasulullah seorang yang harus contoh, baik perkataannya, perilakunya, sikapnya. Alhamdulillah, ketika Rasulullah masih hidup, maka sautul haq, kalimatul haq, kebenaran itu hanya pada satu orang, yaitu Rasulullah SAW. Perkataannya yang isinya perintah, larangan, himbauan, ajakan pasti benar, harus diikuti. Perilakunya, caranya wudhu, caranya sholat, caranya melihara keluarga, caranya terima tamu, caranya bergembira, caranya sedang sedih, sedang marah. Bagaimana Rasulullah kalau marah seperti apa? Kalau sedih seperti apa? Kalau gembira seperti apa? Itu semua tasyri'. Sedang dalam memberikan contoh yang harus diikuti. Sampai-sampai Rasulullah pernah sholat duhur lupa 2 rakaat salam. Setelah diingatkan, nambahin 2 rakaat. Diteruskan walaupun sudah salam. Itu merupakan pelajaran Anda pun, ente pun kalau sholat lupa ya seperti itu. Semua itu perilakunya adalah tasyri', kebenaran. Paham tidak? Maka ketika Rasulullah wafat, meninggalkan 2 hal. 1, perkataan, sikap, dan perilaku. Namanya sunnah. Apa namanya? Sunnah. Jadi Nabi itu meninggalkan sunnah. Yang isinya tilu. Sudah aja sih. Isinya 3. Ucapannya, sunnah tuh isinya 3. Ucapannya, perilakunya, dan sikapnya. Ucapan kita sudah tahu lah. Qala Rasulullah itu bersabda, qala Rasulullah bersabda.
perilakunya kita semua tahu lah. Rasulullah kalau sholat begini, kalau wudhu begini, itu perilaku. Yang banyak orang tidak tahu, sunnah yang ketiga, yaitu ucapannya namanya sunnah qauliyah. Apa? Qauliyah. Sabda Rasulullah, perkataan Rasulullah, baik perintah maupun larangan. Sunnah qauliyah. Yang kedua perilakunya namanya sunnah fi'liyah. Apa? Sunnah fi'liyah. Harus ditiru, kelakuannya ditiru. Cara sholatnya, cara wudhunya, cara menerima tamu, cara memelihara keluarga. Yang ketiga, sikapnya namanya sunnah taqririyah. Apa? Taqririyah. Yang mengatakan orang lain, yang melakukan orang lain, bukan Rasulullah, tapi oleh Rasulullah dibenarkan. Itu namanya sunnah jadinya. Contoh, sahabat Bilal habis wudhu, sholatnya masih jauh, waktu sholatnya masih jauh. Sholat 2 rakaat. Rasul malah tanya, sholat apa Bilal? Jawabnya, ba'diyah wudhu. Sholat ba'diyah wudhu. Benar Bilal, benar. Itu walaupun Bilal yang melakukan karena mendapatkan pembenaran dari Rasulullah, maka dinamakan sunnah. Sudah naon? Contoh yang paling kita butuhkan, yang akan kita butuhkan sekarang, memuji-muji, ngalem-ngalem atau memuji, nyanjung-nyanjung. Nyanjung-nyanjung Rasulullah. Beliau tidak pernah perintah minta dipuji, nggak pernah. Beliau tidak pernah menghimbau agar memuji, nggak pernah. Tapi ketika ada orang memuji, tidak dilarang, dibenarkan. Maka memuji Rasulullah menjadi sunnah taqririyah. Maulid Nabi ini. Kita Maulid Nabi ini bukan bid'ah, bukan apa? Ngadakan Maulid Nabi ini bukan bid'ah, tapi sunnah taqririyah. Nabi tidak minta dipuji-puji, tapi kalau ada orang muji-muji, baca maulid, baca barzanji, baca deba, dibenarkan, tidak dilarang. Namanya menjadi sunnah. Kalau yang melakukan sunnah seperti yang saya terangkan ini 3 macam, kita yang melakukan namanya ahlus sunnah. Ahlus sunnah. Harus ingat nih, kalau pulang harus ingat. Ini pulang dari sini lupa juga. Contoh. Nabi Muhammad baru saja sholat subuh. Jamaah masih penuh, belum bubar belum. Tiba-tiba ada seorang penyair datang. Namanya Ka'ab bin Zuhair bin Abi Salman. Namanya sulit biasanya. Toto cecep ya. Namanya Ka'ab bin Zuhair bin Abi Salman. Memuji-muji Rasulullah. Inna Rasulah la sayfun yustadha'u bihi muhannadun min suyufillahi maslulu fi usbatin min Quraisy qala qailuhum bi batni Makkah lamma aslamu zalu fama zala al-kashu wa la kushufu indal liqa'i wa la midun ma'azilu syamul aranini aqalna busuhu innatida fil hijja sa'udilu la yafrahuna idana naklimahu qawman wa laysu majazi'a idanilu la yaqa'u tanu illa fi nuqurihim wa ma lahum an hiyadil mauti tahlilu. Sungguh engkau orang hebat, sungguh engkau pemimpin yang sukses, memisahkan antara yang kebenaran dan kejahatan, memisahkan antara keadilan dan kezaliman, memisahkan antara hak dan batil. Engkau datang dari suku Quraisy kota Mekah,
dengan hati yang tulus ikhlas, diikuti para pengikut sahabat yang gagah berani dan berhati mulia. Walhasil Rasulullah diuji, melarang tidak? Ya. Rasul tidak melarang. Jangan muji-muji saya, bid'ah. Betul. Jangan muji-muji saya, sesat, bid'ah. Betul. Malahan Rasulullah sedang berselimut. Selimutnya bergaris-garis spray lah, harganya 200.000 berapa itu? Yang dari Cina itu. Iya. Lagi pakai selimut. Selimut itu dilepas, diberikan kepada Ka'ab setelah memuji-muji. Kalau yang tidak percaya, ayo pergi ke Turki, ke Istanbul, masuk Museum Topkapi, masih ayah keneh. Selimutnya Rasulullah yang diberikan kepada Ka'ab bin Zuhair. Nah, selimut yang bergaris-garis itu bahasa Arabnya burdah. Naon? Burdah. Kalau selimut yang polos bahasa Arabnya baktoninya. Apa? Muttaqiina ala furushin baqainuha. Itu polos bahasa luar. Kalau selimut garis-garis namanya burdah. Tidak bisa dibantah. Kalau dalil, perang dalil bisa. Ini bukan dalil namanya, fakta. Barang ada, fakta namanya. Kalau dalil Quran, ayat, namanya hadis, namanya dalil. Kalau apa namanya? Fakta. Kalau besarnya apa? Burhan, fakta. Gak bisa diingkari, ini barangnya ada nih. Jadi Rasulullah dipuji-puji teh, menerima atau melarang? Menerima. Yang keras, menerima apa melarang? Menerima. Dan kita baca maulid Nabi itu, ngadakan acara maulid Nabi ini, bid'ah apa sunnah? Sunnah. Iya. Nah, semenjak itu, kalau ada syair yang isinya memuji-muji Rasulullah, ini ponakan saya. Semenjak itu, setiap ada syair qasidah yang isinya memuji-muji Rasulullah dinamakan qasidatul burdah. Naon? Qasidatul burdah. Suatu ketika ada seorang ulama dari Iskandaria, Mesir, Alexandria, namanya Muhammad Al-Busiri. Sakit stroke 1 bulan, nggak bisa bangun. Suatu malam mimpi jumpa Rasulullah. Bapak pernah jumpa Rasulullah? Ibu pernah? Kalau mimpi jumpa pocong? Ya. Sering. Genderuwo. Ya Rasulullah, saya sakit stroke 1 bulan nggak bisa bangun. Tapi saya punya nazar ingin membuat syair qasidah yang isinya maksudnya memuji-muji engkau. Saya minta izin Rasulullah. Ya saya izinkan. Seminggu mimpi jumpa lagi. Sudah selesai Rasulullah. Saya udah ngarang syair memuji-muji engkau, sudah selesai. 1 minggu kemudian Rasulullah berkata, coba baca, saya ingin dengar. Dibaca. Selesai dibaca, fatabassama Rasulullah SAW. Rasulullah mendengar pujian, tersenyum. Wa radiya anhu, menerima. Ridho, menerima. Wa masaha jasadahu, pusat-pusat badannya Syekh Al-Busiri, fata'affa fauran fil bukrah. Besoknya bisa jalan, sembuh dari situ. Percaya tidak? Percaya. Gak pernah mimpi Rasulullah ya. Ayo mana bundanya mana? Ada di Barzanji. Apal ke? Apalnya naon? Organ. Amin tadakuri jiramin bidi salamin
mazaka dam'an jara min muqlatin bidami am habbatir rihu min tilqa'i kadhimatin wa awmadul barqu fi dhulma'i min idhami. Apa itu? Itu yang apa naon? Kalah materi. Famali aynayka in kunta fi fahamata wa ma li qalbika in kunta statik yahimi ayahsabu sabbu anna hubba mukatim abaina munsajimin min huwa muqarim. Ini syair cinta ini. Syair cinta ini. Kalau dibaca, wah, punya anak janda, besoknya cepat laku itu. Ayo diapa nanti besoknya, atau itu sendiri belum punya suami, baca itu. Mengguri ke cek kipas ya dulu rapi. Yang masih jomblo baca itu. Iya tuh. Ayah dibancari ayah. Ayah. Isinya artinya gimana artinya? Amin tazakuri jironin bidi salami. Kenapa engkau selalu menangis tiada henti-hentinya? Sampai-sampai air matamu bercampur darah. Apakah karena engkau sedang rindu kangen pada perempuan yang ada di dusun di Salam? Atau karena engkau sedang teringat suatu hari panas, angin bertiup kencang di desa Kadhimah? Atau engkau sedang teringat suatu malam gelap gulita berkilat di desa Idham? Kenapa kamu kurus kering, gak enak makan, gak enak tidur, nangis terus? Pasti kamu lagi mabuk cinta. Jawabnya, na'am saratan kuman ahwa fa'araqani wal hubbu ya'tarikul ladati bil alami ya la'ini fil hawal udri ma'ziratan minni ilaika walau ansokta lam talumi. Naam, memang benar, saya lagi mabuk cinta, saya lagi tergila-gila seseorang, sampai rasa rinduku menjadi penyakit. Tapi kalau ente tahu siapa yang sedang kutangisi, siapa yang sedang kurindukan, pasti ente memaklumi. Siapa sih yang sedang kamu rindukan? Siapa? Kalau kurus kering, nangis terus, siapa? Jawabnya, Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min hubbin wa min ajami nabiyunal amirun nahi fala ahadu abarra fi qawli la minhu wa la na'ami huwal habibul ladzi bisa kem awali muqtahami da'a ila Allahi mustamsikuna bihi mustamsikuna bihablin ghairi munfasili Bapak nabiyina fi khalqin wa fil khuluqi wa lam yudaluhu fi ilmin wa la karami. Yang sedang kutangisi, yang sedang kurindukan, yang sedang aku tergila-gila karena aku cinta Sayyiduna Muhammad, Sayyidul Arabi wal Ajam, Sayyidul Insi wal Jin, Sayyidu Alamil Mulki wa Alamil Malakut, Sayyidul Dunia wal Akhirah. Dialah Muhammad kekasih kita yang bisa, yang dapat menolong kita, memberi syafaat kepada kita ketika kita sedang mengalami problem yang sangat besar. Dialah Muhammad bin Abdullah, ayo ikut yang apa, ikut yang apa? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Ini bukan yang apa nih? Yang apa naon? Adnan
bin Ad bin Udad bin Hamaisah bin Salaman bin Banat bin Hamil bin Qidara bin Ismail bin Ibrahim bin Azar bin Taroh bin Nahur bin Syaruh bin Arhu bin Falin bin Abir bin Arfahshad bin Sam bin Nuh bin Lamak bin Matusharif bin Hormuz bin Idris bin Mehlayil bin Qinan bin Anush bin Syed bin Adam alaihissalam. Subhanallah. Jadi Nabi Muhammad leluhurnya jelas ente. Jelas. Leluhurnya mana? Jawab. Ya, alami. Leluhur anjen. Gak jelas. Ya. Malampir. Turunannya orang buang di kebun singkong banget. Gak jelas. Siapa yang jawab jelas? Saya turun jelas. Saya siapa yang jawab gitu? Gak ada. Kalau ada saya minta sebutkan kakeknya 10. Ada yang bisa jawab jelas? Kalau Nabi Muhammad leluhurnya jelas betul. Jelas. Yang leluhur Nabi Muhammad yang saya sebutkan tadi semuanya dijaga oleh Allah karena membawa amanah Nur Muhammad. Allah menciptakan Nur Muhammad 2000 tahun sebelum menciptakan Nabi Adam. Setelah menciptakan Nabi Adam, nur cahaya Nur Muhammad diletakkan di tulang rusuknya Nabi Adam, terus mengalir ke anak-anaknya saya sebut tadi, sampai kakeknya Syekh Abdul Muttalib mukanya terang, sampai pindah ke anaknya Syekh Abdullah mukanya padam, masuk ke rahimnya Siti Aminah. Saratun saranun nubuwati Fi asaririn burarihimul bahiyah wa badara badru fi jabili jaddihi Abdil Muttalib wa bnihi Abdillah Atirillahumma qadrul karim Saratun saranun nubuwah. Nur nubuwah, nur kenabian, Nur Muhammad mengalir dari Adam sampai ke Syekh Abdul Muttalib, pindah ke Syekh Abdullah, pindah masuk ke rahimnya Siti. Fawulida sallallahu alaihi wasallam sajidan syakiran hamidan ka'annahul badru fi tamami. Lahirlah Nabi Muhammad bagaikan bulan purnama. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim. Waktu Kanjeng Nabi lahir, Abu Lahab dari kejauhan melihat ada apa rumahnya Aminah ke Padang. Ada apa? Belum ada listrik kan? Naon? Abu Lahab rentang budaknya namanya Suwaibah. Sama namanya? Suwaibah. Suwaibah. Lihat, namanya Aminah ada apa? Heran saya ke Padang banget. Suwaibah pergi, gak lama kembali. Majikan, ya Amin majikan, Siti Aminah melahirkan bayi laki-laki. Dari bayi itulah datangnya sinar. Dari mukanya bayi itulah datangnya terang benderang bagaikan bulan. Sekarang sudah dikasih nama Muhammad. Nama Muhammad. Itu Abu Lahab gembira, senang gembira mendengar lahirnya Nabi Muhammad sallallahu Suwaibah, mulai sekarang kamu bukan budak, kamu bebas bukan budak sekarang. Syukuran saya. Itu nanti di akhirat Abu Lahab masuk neraka karena kafir. Di Quran ayat saya setelah naron zatalahab wa imra'atuhu hammalatal hatab. Abu Lahab dan istrinya masuk neraka. Dan pasti itu nggak bisa tidak di Quran ayat. Tapi setiap hari Senin dikeluarkan dari neraka. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad masuk lagi. Senin
keluarkan lagi. Selasa, masukkan lagi. Selamanya gitu. Enggak betul, selamanya begitu. Senin dikeluarkan, Selasa sampai Ahad dimasukkan. Idza kana hada kafiran ja'a damuhu bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada hatta annahu fi yawmil itsnain daiman yukhaffafu anhu lis-sururi bi ahmada. Abu Lahab sudah dinas, tabbat yada abi labi wa tab, masuk jahim, masuk neraka jahim. Tapi setiap hari Senin, ata annahu fi yaumil itsnain daiman, selamanya yukhaffafu anhu azab, dikeluarkan dari siksaan. Kenapa? Lis-sururi bi ahmada, karena gembira dengan kelahiran Nabi Muhammad. Famadhannu bil abdil ladzi kana umruhu li ahmada masruran wa mata muwahhida. Maka seperti apa pahalanya orang marjin yang setiap malam Jumat, setiap akikah, atau rumahnya baru jadi, atau anaknya naik sekolah lulus, atau naik pangkat, atau dagangnya laris, atau sawahnya jadi, syukurannya pakai baca maulid. Seperti apa pahalanya? Sering baca maulid. Nabi Abu Lahab berapa kali? Sekali. Dan dia kafir. Itu pun dilintas di neraka sebagai hari Senin. Nah, orang marjin yang sering kali baca maulid, berjanji atau debat, betapa pahalanya itu. Pasti yakin min ashabi syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayo bandingkan, misalkan satu desa ini, satu kampung ini sering baca maulid. Misalkan ada desa lain gak pernah ada orang baca maulid. Ayo bedakan, ayo bedakan. Di sini orangnya akur, kalau bertengkar cepat akur lagi. Di sana kalau bertengkar sampai tawuran. Paham enggak? Oleh karena itu, ayo, bukan hanya setahun sekali acara maulid, tapi setiap munasabah, setiap ada acara apapun, ayo baca berjanji apa juga di sini. Dan kiai harus hafal sebenarnya. Kalau kiai tak hafal, pula diamplopin. Cocok. Mimbar di masjid udah dikasih buku khutbah. Kalau ada kiai keluar kempek, yang paling banyak mana? Babakan. Yang paling banyak berapa? Babakan, kemana lagi? Dirboyo. Karena kiai keluar dirboyo, khutbah masih baca, jangan pakai lagi. Ya. Coret. Apa bedanya kiai dengan SAG? Kalau SAG pantas, sudah dibaca. Kalau kiai keluar kempek, Jombang, dirboyo, babakan, khutbah masih baca, gak usah pakai lagi. Coret kan boleh. Setuju nggak? Setuju. Hafal berjanji, khutbah Jumat, khutbah nikah, alqin, manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, harus hafal. Tahlil, harus hafal. Paham tuh? Kenapa saya kok galak apa ekstrim? Karena itu semua milik kita orang NU. Tahlilan, manaqiban, alqin, milik kita orang NU. Kalau bukan kita yang hafal, Wahabi suruh ngapal, HTI suruh ngapal. Kita yang harus hafal, yang harus menjaga orisinilitasnya, juga orisinil, sudah berubah. Paham deh. Hafidhul ilahi karomatan li Muhammadin aba'ahul amjada taruh musyifa hafalan bisibru min adamin wa ila abihi wa ummihi. Allah menjaga leluhur ayah-ayah kakeknya Nabi Muhammad, dari Adam sampai bapaknya Abdullah dan ibunya Aminah. Dijaga dari naon? Dijaga dari naon? Tarokus syifa. Tidak ada yang berbuat zina. Dari luhur Nabi Muhammad yang saya sebut namanya tadi, dari Adam sampai Abdullah bapaknya, ibunya Aminah, tidak ada yang berbuat zina. Dijaga oleh Allah.
akan membawa amanah Nur Muhammad. Paham? Kita belum tentu, nggak ada jaminan leluhur kita teh dijamin apa enggak? Ya. Satu lagi itu tadi apa? Maulid Nabi. Sunnah apa bid'ah? Sunnah. Satu lagi. Tawassul. Minta tolong pada Nabi Muhammad. Percaya enggak? Ada dalilnya ayat. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Quran itu ayat berapa, surat apa, cari sendiri, kayak enak banget saya baca. Baca Quran pasti ayat di Quran. Apa artinya? Apa? Orang-orang yang banyak dosanya seperti saya. Seperti saya, bukan bapak, bukan saya. Datang kepadamu Muhammad, bertaubat di depanmu Muhammad. Madinah sana, ziarah ke Madinah, taubat di sebelahnya Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad pun ikut membantu, memohonkan ampun untuk saya. Lawajadullaha tawwabar rahimah. Ini huruf lamnya lam taukid, pasti. Tapi mana apa? Pasti Allah mengampuni dosa saya. Jadi kalau bapak ya umroh, ziarah ke Madinah, istighfar di depan Rasulullah di sebelahnya sana. Dan Rasulullah itu mendukung. Syaratnya ini syaratnya. Syaratnya Rasul ikut. Apa? Syaratnya Rasul ikut. Mendukung, menyetujui, dukung saya diampuni dosanya. Bapak Madinah banyak dosanya, istighfar kepada Rasulullah. Rasul ikut juga memintakan ampunan untuk saya, untuk kita, pasti Allah mengampuni. Jadi masalahnya Rasulullah mendukung apa enggak? Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka, datang kepada Muhammad, astaghfirullah, istighfar kepada Allah, wastaghfar lahumur rasul. Rasulullah pun ikut memintakan ampun orang itu. Lawajadullah tawwabar rahimah, pasti orang itu akan diampuni oleh Allah. Ayo umrah, obat di sana, syaratnya Rasulullah ikut. Selesai. Ini artinya apa? Artinya ayat Quran menunjukkan bahwa Rasulullah bisa menolong kita. Diberi kekuasaan oleh Allah, diberi otoritas oleh Allah agar menolong kita. Percaya ente bahwa Rasulullah bisa menolong kita, percaya ente. Ini fakta sejarah. Walaupun minta tolong Rasulullah, Rasulullah nggak menyuruh, ayo tolong sama saya, nggak pernah. Ayo tolong sama saya, nggak pernah ini. Tapi ada orang minta tolong, ditolong, dan dikabulkan oleh Allah. Kalau ada orang minta tolong tawassul dengan Rasulullah, dan Rasul menolong, dikabulkan oleh Allah. Nih contohnya. Ada satu suku, satu kecamatan lah. Satu kecamatan. Namanya Kecamatan Mudor. Kamu tahu? Mudor. Seluruh kecamatan penduduknya mencaci maki Rasulullah, menghina Rasulullah. Muhammad Majnun, Muhammad Dukun, Muhammad tukang sihir. Baca Quran Pak, dikira mantra-mantra pendukunan, ada di pikirannya. Rasulullah berdoa, Allahumma ja'al sinihim kasini Yusuf. Ya Allah, mudah-mudahan menimpa kepada suku Mudor peceklik yang telah menimpa kaumnya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf 7 tahun gak ada air, gak ada panen kan? Ceritanya ada tanah. Ya mudah-mudahan suku Mudor 7 tahun gak ada makan, gak ada minuman, gak ada air. Betul. 7 tahun suku Mudor gak ada air, gak ada gandum, gak ada jagung, gak ada beras, makan rumput. Terpaksa datang ke Madinah rombongan
dipimpin oleh kepala sukunya namanya Labid bin Robi'ah. Siapa namanya? Labid bin Robi'ah. Assalamualaikum Muhammad. Waalaikumsalam. Dari mana? Dari Mudhar. Nabi kaget, biasa caci maki sekarang ke sini. Mau ngebom apa? Ada apa ke sini? Ada apa ke sini? Jawabnya, Atainaka ya khairal bariyati kulliha litarhamana mimma laqina minal azli. Kami datang kepada Muhammad agar engkau merahmati kami. Coba, ini orang minta rahmat sama siapa? Nabi. Dilarang enggak? Ya. Rasul enggak jawab, jangan minta rahmat sama saya. Musyrik. Minta rahmat sama Allah. Bukan sama saya. Enggak. Atainaka nasku hiqqatan jalla amruha bisab'in sinina waqifina ala mahli. Kami datang kepadamu mengadu 7 tahun gak ada gantung. Rasul nggak melarang. Kamu ngadu sama saya manusia bukan Tuhan. Saya mengadu pada Tuhan. Enggak. Fa anta wala syai'a mimma ya'kulun nasu 'indana siwal hamdalil 'amili wal 'ilhizil fasli. Tidak ada yang bisa kami makan kecuali hamdal, rumput. Fa anta lidunyana wa anta lidinina tu'amma lidunya wal akhir fasli. Engkaulah harapan kami urusan dunia dan urusan agama. Nah, Nabi kemudian berdoa pada Allah, Allahumma skihim ghaitan muhita wa anzil alaihim minas sama'i ma'an midrara waj'al suqya rahmatin wa la taj'al suqya adabin wa la hadmin wa la adabin wa la wara. Ya Allah, turunkan hujan untuk sekedar. Hujan rahmat dan berkah, jangan hujan bawa malapetaka, banjir atau longsor. Mereka masih di Madinah, di sana sudah hujan. Percaya. Ada di kitab Nahaya. Ada yang tanya pada saya, ente kalau cerita itu dari kitab apa sih? Saya jawab dari kitab tarikh, kitab sejarah. Saya baca tarikh nggak ada tuh. Nurul Yakin baca. Yang ente baca apa? Saya bilang Khulasatul Nurul Yakin. Yang 65 halaman itu. Iya. Nggak ada goblok. Kalau tak ingin tahu cerita seperti ini, baca tarikh namanya Al-Kamil fit Tarikh, tulisan atau karangan Imam Ibnul Athir 13 jilid. Tarikhul Umami wal Muluk karangan Imam At-Tabari 10 jilid. Baru ada cerita kayak gini. SLG sombongnya masuk. Iya. Pakai dasi. Iya benar. Udang-udang. Jenggot kali ya, Jenggot. Ilmunya mah eueuh. Eueuh. Jenggotnya wae yang panjang. Pakaian teh tidak menentukan ya. Pakai celana, nggak pakai kopiah, asal sholatnya khusyuk gitu. Pakai gamis, pakai sorban, jadi kita sholat pikiran proposal. Dadanya ke sholat, dadanya. Pikiran dadak yang mungkin itu aurat kami celana, sarung, sampai. Gak usah gamis sama pakai orang Arab. Gamis, jenggot, Abu Jahal juga gamis jenggot. Iya benar. Ya Abu Bakar ya gamis jenggot, Abu Bakar ya. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali ya bergamis dan berjenggot. Abu Jahal pun pakainya Gamis. jenggot. Orang Arab seperti itu. Jadi pakaian bukan pakaian Islam bukan. Pakaian Islam itu pakaian sopan yang menutupi aurat, itu pakaian Islam namanya. Bukan harus gamis. Kita lihat kiai-kiai, tidak semuanya pakai gamis, tidak semuanya. Ini kiai-kiai, Kiai Maksum, Kiai Bisi Samsuri, Kiai Bisi Mustafa, Kiai Amar Musaddad, Kiai besar itu, Kiai kecil-kecilan. Belakang ini entah kenapa, main betah, pakai gamis. Hijrah. Nah, jadi tawassul minta tolong pada Nabi Muhammad sunnah apa bid'ah? Sunnah. Sunnah naon? Takdir. Takdir.
sama dengan memuji-muji. Maulid Nabi sunnah, tawasul minta tolong pada Muhammad ya Sunnah. paham deh. Ah, Nah yang ikut itu namanya ahli sunnah. Nah sekarang tinggal Rasulullah wafat. Di samping meninggalkan sunnahnya yang isinya 3 itu, perkataan, perilaku, dan sikap. Ayo deh tinggal Rasulullah. Apa? Santri-santrinya, murid-muridnya, kader-kadernya, namanya sahabat. Siapa namanya? sahabat. Semua para sahabat Nabi itu membawa kebenaran. Perkataannya, perilakunya, dan sikapnya. Semua sahabat, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Sa'ad, Sa'id, Talha, Zubair, Abu Auf, Abu Jarrah, Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit, semua membawa kebenaran. Paham tuh? Nah, di antara yang kita harus ikut sahabat, Sayyidina Umar contohnya. Waktu Rasulullah masih hidup, sholat tarawih 8 kali, dan berapa rakaat? 8 rakaat Rasulullah. Setelah beberapa rakaat, Rasul masuk kamar, pulang. Rumahnya kan kamar itu, sebelahnya masjid itu, sebelahnya sekarang menjadi kuburan itu rumahnya. Setelah 8 rakaat, Rasulullah pulang, masuk kamar, meneruskan sholat sendirian. Nah, sahabat yang ditinggal, ada terus sholat sampai 1000 rakaat, ada yang 100 rakaat, ada yang tidak, Balik. 8 bubar, ya, pulang. Sahabat kan. Kenapa Rasulullah pulang setelah 8? Takut kalau tarawih diwajibkan. Kalau diwajibkan 8 lah, 8. Takut kalau diwajibkan. Saya kasihan pada kita semuanya. Akhirnya sampai Rasulullah wafat gak diwajibkan, tetap sunnah. Tarawih teh gak wajib, tetap sunnah 8. Nah setelah Rasulullah wafat, macam-macam luar biasa. Ada 1000 rakaat, ada 100, ada walhasil gak satu. Sayyidina Umar ketika jadi khalifah memutuskan tarawih 20. Itu keputusan Sayyidina Umar membawa kebenaran enggak? Benar apa tidak? Benar. Harus ikuti apa enggak? Ini. Ini sahabat ini, muridnya Rasulullah. Ya, satu lagi contohnya. Waktu zaman Rasulullah SAW, Quran nggak ditulis. Hafal semua, sahabat hafal semua Quran itu. Nggak ada tulisan. Ada sahabat punya tulisan Quran, tidak ada yang sempurna. Ada yang punya tulisan surat Yasin, ada yang punya tulisan surat Kahfi. Sahabat nggak ada yang punya tulisan Quran semuanya 30 juga. Kenapa? Mengandalkan hafalan, hafal semua. Setelah Rasulullah wafat, Sayyidina Umar memerintahkan, memutuskan tulis Quran. Benar nggak? Rasul nggak perintah itu, nggak perintah itu. Keputusan umat itu benar apa enggak itu? Benar. Tulis Quran. Ditulis sudah zaman Sayyidina Umar. Dibagi-bagi ke setiap kota. Tapi kemudian muncul perbedaan. Bacaannya orang Mekah dengan orang Madinah beda. Bacaannya orang Madinah, orang Kufah, orang Basrah, orang Baghdad, orang Damaskus beda. Maka Sayyidina Utsman, khalifah ketiga, khalifah Utsman, memutuskan, ayo kita bikin tulisan Quran resmi satu standar. Bahwa pimpinan Zaid bin Thabit, anggotanya Ubay bin Ka'ab, Sayyidina Ali bin Mas'ud, tim 10 orang tulis Quran. Setelah jadi, semua Quran yang ada di kota-kota lain bakar supaya tidak ada perselisihan. Maka disebut sampai ayeuna sampai sekarang Quran itu namanya Mushaf Utsmani. Apa namanya? Mushaf. Baca Quran ada tulisan Mushaf Utsmani. Artinya Quran yang ada sekarang ini mushaf sesuai dengan ditulis ketika Sayyidina Utsman. Waktu Nabi Muhammad hidup perintah nulis gak Quran? Ya. Abu Bakar perintah tulis enggak? Umar perintah tulis. Utsman malah perintah jadi satu. Bener enggak? Bener enggak perintahnya Umar dan Utsman ini? Benar. Benar. Kalau tidak benar, bid'ah berarti tulis Quran teh. Buang Quran teh. Kalau kalian anggap kalau enggak Rasulullah yang melakukan, bid'ah.
Ini gak sembarangan. Yang memerintahkan nulis Quran, Sayyidina Umar. Sahabat Nabi, santrinya Nabi, kadernya Nabi. Setelah Sayyidina Umar, masih banyak perselisihan, putuskan oleh Khalifah Utsman, jadi satu, yang lain bakar standarnya. Itu benar nggak itu? Benar. Jadi kita ayo ikut sahabat. Paham tidak? Sahabat itu kan banyak. Coba sedikit atau banyak? Banyak itu bahasa Arabnya apa? Orang banyak jamaah apa? Bahasa Arabnya jamaah. Maka kita kalau ikut sahabat namanya dan ikut sunnah namanya ahlus sunnah wal jamaah. Paham tuh? Jangan cuma jawab paham. Kalau bisa nggak niru saya mau nyampaikan ke masyarakat segala. Saya kan nggak bisa setiap saat datang ke Cias. Bapak yang mendengarkan saya ini, saya sampaikan orang lain. Ini loh asalnya Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu yang mengikuti sunnatul Rasul. Sunnah ada 3, perkataannya, perilakunya, dan sikapnya. Qauliyah, fi'liyah, taqririyah. Dan mengikuti apa yang dilakukan oleh para sahabat, jamaatus sahabat. Sholawat 20 rakaat ditambah witir tinggal 23. Dan Quran ditulis sekarang di masjid dan kita semua punya Quran, ditulis oleh Sayyidina, bukan oleh zaman Sayyidina, yang nulis orang 10 yang nulis. Sayyidina Thabit, Ubay bin Ka'ab, Ali bin Thalib, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, dan seterusnya. Paham jadi kita ahli sunnah wal jamaah. Mudah-mudahan kita bisa meniru akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhlaknya orang Ciasem, orang Marjem, saya belum. Sudah bagus belum? Belum. Yang mengangkat derajatnya masyarakat akhlaknya, bukan agamanya. Akhlak, bukan agama. Wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhum zahabat akhlaquhum zahabu. Yang mengangkat derajat umat itu akhlak, bukan agama. Contohnya. Balik kemana kan? Marjin, gimana orang baik-baiknya ya? Bukan agamanya apa ya? Enggak. Baik-baik itu baik-baik. Saya pernah ke sana, sholat di masjid, dompet saya ketinggalan, 2 hari masih utuh. Jangan sampai sebaliknya. Jangan sampai seumpama ini seumpama. Mau kemana kan? Ke masjid. Baiknya kok, aduh, hati-hati. Maling semua di sini. Seumpama. Saya pernah ke sana sholat di masjid, sepatu hilang. Teman saya sepeda motor hilang. Ada teman saya dipinjami uang katanya 2 minggu, 2 tahun belum bayar. Seumpama. Pada Islam semua. Gak ada orang Kristen, gak ada orang Buddha, gak ada orang Hindu. Islam. Agamanya benar enggak? Akhlaknya. Contoh, ini contoh kecil, contoh besar. Negara Afghanistan, dengar nama itu? Dengar nama ini? Negara Afghanistan 100% Muslim. Negara teh 100% Muslim. Hiji wae nggak ada non Muslim. Terdiri 7 suku. Suku hanya 7 ditambah 400 lebih. Itu sudah 22 tahun perang saudara. Saling membunuh, saling membom. Sama-sama Islam, sama-sama ahli sunnah madhabnya, Hanafi madhabnya. Para petani Naqsyabandiyah. Sama-sama warga negara Afghanistan. Bom meledak di pasar, di jalan, di kantor, di sekolah madrasah, di rumah sakit, di masjid sholat Jumat di bom. Yang mati 800 lebih. Di Maulid Nabi, bom meledak bom. Presidennya namanya Profesor Burhanuddin Rabbani, hafal Quran, dibunuh oleh Taliban, katanya kafir, kata Amerika. Ada perempuan nyanyi, dibunuh. Perempuan haram nyanyi. Oh, jadi nyanyi haram, membunuh gak haram. Sampai sekarang gak aman-aman Afghanistan. Islam semua itu ahli sunnah semua itu. Ayo,
Hoyong teh kan itu. Tipum. Bisa semua tuh padahal. Sekarang sebaliknya. Jepang. Agamanya bukan Islam, bukan Kristen, bukan Yahudi. Shinto. Namanya agama Shinto. Jepang teh aman, tentram, gak ada copet, gak ada jambret, gak ada calo. Ini acara ya. Ya. Calo. Di Tokyo, ibu kota Jepang, Tokyo, tidak ada polisi. Supir bawa mobil tertib semuanya. Melanggar teh malu melanggar teh. Bukan takut pelanggaran, bukan. Pejabat tidak ada polisi, malu polisi itu bukan asal takut neraka, nggak neraka dia, mereka nggak neraka, malu. Tak ketahuan saya malu, istri malu, anak mantu, mertua ayah, mama. Itu aja masalahnya, bukan masalah takut neraka, bukan. Itu namanya akhlaknya baik sekali orang Jepang. Tidak ada puntung satu di jalan. Ketika kesebelasan sepak bola Jepang main di Gahah Qatar, pemuda Jepang ratusan, penonton ribuan, nonton, selesai bekasnya tempat duduknya anak Jepang bersih, gak ada sampah satu helai. Ini orang Jepang. Ya. Ayo hoyong gak kali itu? Ya. Saya melihat bunga sakura. Ini biasa sekali. Saya udah 4 kali, terakhir tahun kemarin meresmikan masjid. Ibarat. Nah, saya pernah pergi ke Australia tahun 2012 dengan istri saya, muter-muter ke 6 kota ceramah. Terakhir mau pulang, ceramah terakhir di ibu kota Sydney. Sampai Luhur, masjid besar, tadinya gereja jadi masjid. Sampai asar, setelah asar belanja, oleh-oleh, celana, kaos, kunci. Dapat 1 kardus, bawa ke hotel, beresin oleh-oleh. Besok mau pulang. HP saya lupa, gak ada kemana entah. Ya sudah, besok pulang Jakarta beli lagi. Setengah 10 malam ada orang ngetok pintu, saya buka petugas hotel dan 1 orang laki-laki bawa HP saya. Ini HP bapak ketinggalan di toko saya. Kira-kira kalau HP ketinggalan di warung Ciasem, Langsung nonaktif. Buang kartu. Agama Islam semuanya. Ahli sunnah semua. Ahli sunnah. Alumni. Saya pernah pergi, ini nyata betul, bukan dongeng. Saya pernah pergi ke negara Mali, Afrika Barat. 22 jam, 6 ormas yang diundang. NU, Ahmadiyah, Al-Isyad, TII, Pasliyah, dan mungkin NU saya. Dari Jakarta, Dubai, Aljazair, Timbuktu, ibu kotanya Timbuktu, kota negara Mali. Di ibu kota Timbuktu, Pak, tidak ada rumah dikunci, tidak ada rumah jendelanya dikunci. Sepeda motor ditinggal di halaman, kuncinya masih gantung. Kira-kira di Ciasem, sepeda motor tinggal di halaman. Sodako. Bukan agama semua, sholawatan semua, istighfar semua, maulid Nabi semua, tapi akhlak belum. Muhammadun qa'imun lillahi zuhimami, Muhammadun sadiqul aqwali wal kalimi. Nabi Muhammad sadiqul aqwal, kalau ngomong pasti benar, tidak pernah bohong. Sekali aja tidak pernah bohong. Muhammad wajib bersifat sidik, apa? Jujur. Ada yang ngomong yang wajib sidik teh Nabi Muhammad. Abdi mas sanes Nabi. Jadi nih, gara-gara sifat sidik jujur hilang, minyak goreng hilang, 8 triliun Kominfo hilang. Sekarang 300 triliun PT Timah hilang. Gara-gara sidik hilang tuh.
Kalau udah beli kerupuk berapa itu? Dari proses ini 300 triliun. Bukan 1 juta bukan 300 juta bukan yang kecil. 300 triliun. 1 triliun teh 1.000 miliar. 1 miliar teh 1.000 juta. 1 juta teh 1.000 ribu. Itu dalangnya Cina. Dalangnya penyebab. Kalau nggak dikorupsi dari kaya raya, ada timah, nikel, batu bara, tembaga, besi, emas, berlian, uranium, kalium, apalagi minyak, gas, ada semua Indonesia ini. Kalau tidak korupsi, sejahtera semua kita ini. Korupsi luar biasa. Karena apa? Kalau tidak punya, nggak usah negara, keluarga saja. Suami tidak sidik, istri geger ya? Geger. Istri tidak sidik, suami? Geger. Istri tidak sidik, suami? Geger. Ribut. Sekarang pertanyaannya, banyak mana yang tidak sidik? Suami apa istri? Istri. Cak tansin saya kan sidik. Banyak mana yang sidik? Jawab. Istri. Suami. Jadi keluarga saja harus istri harus jujur pada suami, suami jujur pada istri, anak jujur pada ayah, ayah jujur pada anak terbuka, mantu jujur pada mertua, mertua jujur. Masya Allah, kalau satu desa Ciasem ini jujur semua orangnya, aman, tentram, akur, damai. Mantap. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ada manfaatnya. Syukran wa dumtum fil khair barakati wan najah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.